pasal 45 ayat 1 KUHP. Bahkan bahwa tentang pokok uraian eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut berpendapat bahwa penasihat hukum terdakwa yang memenuhi ketentuan pasal 46 ayat 1 KUHP tersebut yang menyangkut alasan yang dibuat keberatan sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, di mana eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan dengan adanya pembuktian. Kemudian bahwa terhadap dalil penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya dakwaan penuntut umum diutus saat tersebut atau dakwaan yang lain adalah keliru dikarenakan dakwaan yang disebut penuntut umum merupakan rangkaian peristiwa yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Lalu bahwa dalam eksepsi yang diberikan penasihat hukum terdakwa menunjukkan inkonsistensinya yang mana dapat dilihat dari eksepsi pada yang halaman 3 pada buku pertama yang diberikan untuk menggugah hakim melalui hakim yang mulia atau tidak semata-mata melakukan pelanggaran aspek yuridis atau hukum positif, namun juga pada nilai keadilan yang muncul dalam masyarakat yang tinggi dalam peringatan hukum terdakwa. Kemudian dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 5, 6, dan 7 yang pada proses membenarkan adanya perbuatan pidana yang dapat terdakwa sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan permohonan eksepsi poin 4 yang meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 11. Bahwa menambahkan dalil penasihat hukum terdakwa yang mendapat pada nota keberatan halaman 4 mengenai pada kejiwaan terdakwa selama proses penyidikan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan dan mengikuti pemeriksaan yang baik dan lancar dan selalu bagaimana penasihat hukum atas normal asli garis teguh tanpa pernah ada melakukan mengenai masalah tujuannya. Kemudian pada pemeriksaan terdakwa pada proses penyidikan muncul dan tersangka dan barang bukti dengan dijelasan dan tahu terdakwa mampu memberikan segala nasihat dan mampu menerapkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tanpa memerlukan kondisi kejiwaannya sebagaimana disebut dalam eksepsi, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa patut disampaikan bahwa setelah kami mendengar membaca dan mempelajari uraian eksepsi penasihat hukum terdakwa bila sudah ulang secara keseluruhan dan menunjukkan dalam perkara di atas, ternyata eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak termasuk dalam bawah itu pasal 45 ayat 1 KUHP. Mereka sudah masuk atau menyinggung material pokok perkara sehingga untuk membuktikan apakah benar terdakwa adalah pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan hendaknya dibuktikan di persidangan berdasarkan uraian yang sebagaimana di atas. Untuk memohon kepada majelis hakim menghadapi BND yang memberikan dan mengatur perkara hukum memutuskan bersama dengan alasan berikut: 1. Menolak eksepsi terdakwa bebas dengan sebulan untuk seluruhnya demi atas surat dakwaan membuat perkara PDM dari 90 baik arti 19 dari KMP 2 dari 11 dari 2024 atas nama terdakwa bebas dengan sebulan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan KUHP dan dalam terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa bebas dengan sebulan dan tidak memeriksakan perkara. 4. Memerintahkan agar penuntut umum menulis saksi pada persidangan berikutnya. Demikianlah tanggapan yang kami ucapkan dan sekarang dalam tanggal ini Senin tanggal 16 Desember 2024 penuntut umum ditangani. Begitu ya tanggapan dari penuntut umum ya. Oke, demikian terhadap eksepsi dan tanggapan tersebut. Kami sedikit mau menyampaikan atas perkataan terdakwa tadi. Memang ini sebetulnya bukan tempat yang untuk menyampaikan, tapi terdakwa tadi ingin meminta agar sidang itu ditunda seminggu karena terdakwa tadi menyampaikan kepada kami bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Jadi terdakwa ingin mengingat apa yang sudah kemarin dilakukan. Jadi kami mohon sidang ini jangan ditunda di hari Kamis ini. Kami minta di hari Senin supaya terdakwa bisa mengingat kembali apa-apa saja perkataan-perkataan yang terdahulu. Nah, gitu. Karena ada keterlibatan bukit kata terdakwa ini. Kami juga belum tahu. Jadi begini ya terdakwa ya. Kalau ada keterlibatan orang lain, ya itu kan yang akan kita periksa, begitu Pak ya. Sedangkan ini sekarang masih belum sampai ke pembuktian Pak. Ya, ini kan ada keberatan dari penasihat hukum Bapak. Kami majelis hakim mau menentukan sikap dulu, gitu Pak ya. Jadi penundaan persidangan ini nanti bukan untuk pembuktian. Kami masih akan menentukan sikap dulu. Apakah keberatan dari penasihat hukum Bapak ini beralasan untuk kami terima atau tidak beralasan, baru kita lanjut ke pembuktian.
pembuktian. Nah, begitu Pak ya. Jadi belum sampai ke pembuktian. Jadi masih ada waktu Bapak. Misalnya nanti tidak beralasan hukum, masih ada waktu Bapak untuk mengingat-ingat kok. Gitu Pak ya. Atau Bapak mau ini biar penasihat hukum menjelaskan lagi maksud saya. Sudah paham Pak ya? Oke. Jadi begitu ya. Untuk putusan atau putusan selah kita tunda hari Kamis. Gitu ya. Tanggal 19 Desember 2024. Bapak kembali ke tahanan, jaga kesehatan. Ya, hadir lagi sidang pada waktu tersebut. Sidang selesai dan itu. Sidang pidana nomor 182 BIT 2024 dibuka atas nama terdakwa Rudi Apri Sembiring, dibuka dinyatakan terbuka semua. Silakan penuntut umum menghadirkan terdakwa. Terdakwa sehat hari ini. Ya, kita lanjutkan persidangan ya. Sebagaimana sidang lalu, hari ini juga tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari penasihat. Sudah siap? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.